Al-Quran Musailama al-Kazzab yang pada masa hayat Rasulullah SAW saja sudah mengaku sebagai nabi. Semakin menjadi-jadi karena pada waktu itu orang-orang Arab banyak yang murtad dari Islam. Maka Musailama semakin mendapatkan kekuatan sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu memutuskan untuk memerangi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada Islam sehingga Musailama dapat membunuh. Namun pada pertempuran itu sebagian besar sahabat yang syahid adalah para hafid Al-Quran. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Amirul Mukminin Abu Bakar radhiyallahu anhu, dalam pertempuran itu banyak qari yang syahid. Aku khawatir jika ada pertempuran lagi maka akan semakin banyak qari yang mati syahid, dan dikhawatirkan akan banyak bagian Al-Quran yang hilang. Untuk itu sebaiknya Al-Quran ditulis di suatu tempat agar selamat dan terjaga. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, bagaimana aku berani mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Namun Umar radhiyallahu anhu mendesaknya dan menyampaikan pentingnya pengumpulan Al-Quran. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu menyetujui usul Umar radhiyallahu anhu. Maka dipanggillah Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Kisahnya akan diceritakan pada bab ke-18. Zaid radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika aku sedang bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu datanglah Umar. Kemudian Zaid radhiyallahu anhu menceritakan pembicaraan antara Abu Bakar dengan Umar. Setelah pembicaraan itu Abu Bakar radhiyallahu anhu memanggilku dan berkata, engkau seorang pemuda yang cerdas. Orang-orang sangat mempercayaimu dan tidak ada yang bersangka buruk terhadapmu. Selain itu engkau termasuk penulis wahyu pada zaman Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kumpulkanlah Al-Quran yang ada pada orang-orang dan tulislah di suatu tempat. Zaid radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, seandainya aku diperintahkan memindahkan sebuah gunung dari suatu tempat ke tempat yang lain, ini lebih mudah bagiku daripada harus mengumpulkan Al-Quran. Aku berkata kepada mereka, mengapa hal ini harus dilakukan? Padahal Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Mereka menasihatiku menurut sebuah hadis. Abu Bakar radhiyallahu berkata kepada Zaid radhiyallahu anhu, jika engkau mengajarkan suatu perintah Umar, maka itulah yang aku perintahkan, dan jika engkau tidak setuju maka aku tidak berniat memerintahkannya. Zaid radhiyallahu anhu bercerita, setelah lama membahasnya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membukakan hatiku untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu. Sebelumnya Al-Quran ditulis di tempat yang terpisah-pisah. Sebagian ada yang tersimpan di dada para sahabat radhiyallahu anhu. Semuanya dicari sehingga dapat terkumpul. Hadis riwayat. Faedah dalam kisah ini dapat kita ketahui tentang ketaatan para sahabat radhiyallahu anhu kepada Nabi Muhammad SAW. Lebih mudah bagi mereka untuk memindahkan gunung daripada harus melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi mengumpulkan Al-Quran sebagai dasar agama. Allah meletakkan pahala ini semua dalam buku catatan pada sahabat tersebut. Zaid radhiyallahu anhu dengan penuh hati-hati telah mengumpulkan Al-Quran sehingga tidak mengambil ayat yang tidak tertulis. Catatan yang telah ditulis pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Kemudian dicocokkan dengan Al-Quran yang ada di dalam dada para sahabat yang mereka hafal. Untuk mengumpulkannya diperlukan usaha yang sangat gigih karena ayat Al-Quran telah ditulis di tempat yang berbeda. Namun alhamdulillah semuanya dapat dikumpulkan. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang paling mahir dalam Al-Quran selalu ikut membantu dalam usaha ini. Karena usaha tersebut seluruh Al-Quran telah dikumpulkan untuk pertama kalinya oleh para sahabat. Target dulu.